Awal masuk kuliah semangat membara, buku tebal tugas numpuk semuanya dijajal, begadang tiap malam. Oke, kali ini kita akan buat tutorial analisis struktur menggunakan SAP 2000. Di sini kita ada punya denah atau bentuk bangunan dari garis saja. Kasarannya saja seperti ini ya. Karena ini sebagai contoh, jadi kita pakai bangunan yang simple saja ya. Bangunan dengan ukuran 8x8 ya, jarak antar kolom 4, kemudian tinggi antara lantai itu juga 4. Langsung saja kita ke tutorialnya menggunakan SAP 2000. Jadi kira-kira bangunannya bentuknya seperti ini untuk strukturnya. Oke, kita ke SAP 2000. Nah, langkah pertama, kalau sudah buka SAP, kita ke new model ya. Kemudian pilih ini. Untuk satuannya kita pakai kilonewton meter Celsius. Kemudian pilih template-nya, kita pakai yang blank. Kalau sudah, akan tampil seperti ini. Sudah 2 jendela ya. Langkah pertama kita membuat definisi untuk material juga section properties-nya untuk penampang. Jadi kita ke menu define, kita buat material dulu ya. Kita buat material. Di sini juga ada soalnya seperti ini ya. Kita akan mengaplikasikan kombinasi beban berdasarkan SNI ya. Di sini kita akan menganalisis struktur dari perencanaan yang tadi, yang dari SketchUp ini seperti itu, dengan data perencanaannya secara garis besar seperti ini. Oke, dengan beton K250. Kita kembali ke SAP, kita akan bikin material beton K250 ya, K250. Kita bisa add new material atau kita bisa modifikasi dari yang sudah disediakan di SAP 2000 itu sendiri, atau kita copy saja 4000 PSI ini beton ya. Kita bisa pakai add copy of material atau add new material. Di sini saya akan mencontohkan pakai add copy of material supaya tidak banyak juga yang saya rubah seperti itu. Kita berikan nama di sini. Kita pakai beton K250. Kita namain saja K250. Material tipenya konkrit. Di sini ada tersedia banyak, kita pilih konkrit untuk beton. Kemudian kita tentukan ini massa jenisnya ya, beratnya. Oke. Kalau untuk beton itu kita di sini kita rubah dulu ya. Kilogram per meter Celsius. Kita rubah ke situ, terus beratnya itu kan 2400 ya, kilogram. Kemudian kita rubah lagi ini ke Newton milimeter Celsius. Kenapa? Karena kita akan menggunakan beton K250 dengan mutu betonnya adalah FC K250 ini, FC-nya 21,7 MPa. MPa itu sama dengan Newton milimeter. Jadi kita rubah ke Newton milimeter. Di FC-nya kita ganti 21,7 sesuai dengan soal kita tadi. Nah, untuk modulus elastisnya kita akan menggunakan rumus ya. Untuk modulus elastis beton itu 4700 ya, dikali dengan SQR ya. SQR dari 21,7. Enter. Hasilnya segini. Untuk Poisson ratio-nya, nilai U-nya kita pakai yang default, kemudian nilai A-nya juga pakai yang default. Kalau ini sudah, kita langsung ke OK. Itu untuk material yang pertama, untuk K250. Sekarang kita lanjut untuk material tulangannya. Kita langsung saja, kita bisa pakai ini juga. Kita add copy of
material atau add new material. Sekarang kita coba yang pakai add new material. Nah, di add new material ini kita ganti ya. Kita pakai tulang utama itu sesuai dengan SNI, kita pakai BJTP 420 seperti itu. Tersedia banyak untuk BJTP dan BJTS di SNI ya. Data materialnya kita bisa ambil dari SNI. Kemudian untuk material tipenya, karena kita mau pakai untuk tulangan, maka di sini kita tidak pakai steel, tulangan itu kita pakai rebar. Kemudian untuk massa jenisnya jangan lupa kita ke kilogram meter Celcius dulu. Di sini 7.850 kg untuk beton bertulang. Ya. Kemudian kita kembalikan ke Newton milimeter Celcius untuk menentukan ini FY, FU, FYE, FUE. Kita mau menentukan ini ya, batas lelehnya seperti itu ya, kuat tarik dan kuat leleh. Di sini kita pakai BJTP 420, FE-nya itu berarti 420 ya, 420. FU-nya kita pakai setengah dari 420 kali 1,5 nih. Berarti 420 dikali 1,5. Enter. Nah, begitupun untuk yang di bawahnya. Kita pakai yang sama. Oke. Di sini saya tidak menjelaskan secara terperinci, secara detail agar videonya tidak terlalu panjang. Tapi saya harap yang detailnya sudah kalian pelajari sebelumnya di mata kuliah teknik sipil yang lain. Di sini saya akan hanya mau bagaimana cara pengaplikasian atau cara menggunakan SAP 2000. Dalam hal ini agar bisa materi ini, aplikasi kombinasi pembebanan sesuai dengan SNI, bisa tersampaikan ke kalian dengan lebih baik, sehingga tidak bertele-tele. Lanjut, di sini BJTP 420 untuk tulangan longitudinalnya kita pakai BJTP 420, untuk tulangan gesernya ya atau begelnya kita bisa copy dari sini, add copy of material. Di sini add copy of material BJTP 420 kita ganti. Untuk tulangan polosnya kita pakai BJTS yaitu kebalik ya, BJTP atau BJTS kita ganti ke 280 seperti itu. Nah, sama, ini juga sama karena kita copy, jadi kita tidak perlu ganti. Kemudian ini sudah sesuai 200.000 U 0,3, ini tidak perlu kita ganti. Yang kita ganti di sini kita pakai 280 dan 420 kalau tidak salah, 280 dikali 1,5 ya 420. Kita copy. Kalau sudah, kita oke. Sekarang kita sudah punya material yang mau kita pakai ya untuk analisis struktur gedung kita. Kalau ini sudah, kita oke ya. Kalau perencanaannya butuh material yang banyak, bisa kalian sesuaikan sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ya ke yang berikut adalah mendefinisikan penampangnya. Kita pilih define, ke section properties, kita pilih frame section. Di sini kita add new property. Karena kita pakai beton bertulang, jadi kita pakai ini konkret. Kita pakai yang persegi, rectangular. Klik di sini.
Kemudian kita sesuaikan. Misalnya kolom kita mau pakai kolom 40-40. Misalnya seperti itu. Kolom 40-40. Kita namain saja. Misalnya kolom 40-40. Seperti itu ya. Kemudian materialnya kita pakai yang tadi sudah kita definisikan materialnya. Kita pakai K250. Seperti itu. Untuk ukuran penampangnya juga kita ubah 0,4 dikali 0,4 seperti itu ya. Kemudian kita mau ganti tulangannya jadi tulangan 12. Kita pergi ke sini, concrete reinforcement. Klik di situ. Di sini untuk seperti yang tadi sudah saya bilang, rebarnya kita longitudinal pakai 420 dan untuk tulangan gesernya kita pakai yang 280. Ini desain tipenya kita pilih kolom rectangular, udah benar. Kemudian ini kita pakai 0,04. Kemudian ini kita ganti jadi 4. Ya, ini juga 4 supaya setiap sisinya di sini 4, ini juga nanti 4. Jadi di total ada 12. Jadi kita pakai 12 D, misalnya di sini kita pakai D16. Diameter 16. Untuk tulangan gesernya kita pakai polos 10. Jaraknya 0,15. Ini biarin aja kayak gini dan kita oke. Sekarang kita sudah punya desain penampang kolom 40 kali 40 seperti ini. Kita langsung saja oke. Yang berikut kita akan buat, misalnya kita mau, yang berikut kita mau buat untuk baloknya. Tulis lagi, balok. Kita mau pakai baloknya berapa? Misalnya baloknya 20 kali 40 atau kita pakai 15 kali 30. Misalnya 15 per 30. Jangan lupa materialnya dirubah pada 50. Ini juga dirubah 0,3 dikali 0,15. Pergi ke sini. Ini juga dirubah seperti yang tadi. Ya. Longitudinalnya 420, gesernya 280. Kemudian ini kita ganti ke beam atau balok. Ini biarin aja kayak gini, kita oke. Ya. Kemudian kita langsung ke oke lagi. Ini untuk balok 15-30. Kita buat lagi. Misalnya kita mau buat balok lagi. Anggaplah ini untuk balok anaknya, ya, balok anaknya. Kalau misalnya mau dikasih nama balok anak, sudah terlanjur oke, kita bisa ke modify. Di sini kita ganti jadi balok anak, misalnya seperti itu. Dan saran untuk penamaan sebaiknya jangan dipakai yang nama terlalu panjang seperti ini. Bisa diganti dengan BA atau balok anak. Hanya kasih codename seperti itu. Sehingga nanti kalau terbaca di gambar masih kelihatan tidak bertumpuk dengan keterangan-keterangan yang lain. Misalnya balok anak 1530. Kemudian kita mau bikin yang berikut adalah balok induk. Kita bisa pakai dari balok anak ini, kita add copy. Sama seperti yang tadi, kita add copy of property. Ini langsung ke sini, tinggal kita ganti namanya jadi balok induk misalnya. Balok induknya misalnya kita mau pakai 20 per 40, misalnya seperti itu. Ya, otomatis materialnya sudah mengikuti yang tadi karena kita copy. Tinggal kita rubahnya di sini 0,4 dan 0,2. Karena kita sudah bersifat copy, maka kita langsung saja oke. Ya, kita tidak perlu lagi ke concrete reinforcement. Nah, untuk balok kita sudah copy. Nah, kira-kira sudah seperti ini untuk kolom dan
baloknya. Kita lanjut ke yang berikut. Yang berikut kita juga perlu mendefinisikan area sectionnya, ya. Maka kita selanjutnya juga sama, kita pergi ke define, ya. Kemudian kita pergi section properties dan cari yang namanya area section. Klik di situ. Nah, di sini kita bisa pakai yang shell saja. Kemudian kita add new section. Misalnya kita dalam perencanaan itu kita mau pisahin antara plat lantai dan plat atap. Jadi kita bisa namain secara berbeda. Di sini kita plat lantai dulu misalnya. Plat lantai. Misalnya dalam perencanaan itu plat lantai direncanakan tebalnya adalah 0,12. Maka di sini kita ganti ke 0,12 seperti ini. Ini biarin aja Sheldon. Kalau kita mau buat plat, biasanya kalau ada tangga gitu, ada tangga kita biasanya ke membran, ya. Tapi kalau ini kita bisa untuk saat ini kita pakai Sheldon saja. Kita tidak membuat kemiringan hingga ini 0. Kemudian kita bisa ke sini, set modify. Ke sini, ya, maaf. Nah, di sini rebar materialnya kita ganti sesuai, kita bisa sesuaikan. Misalnya kita pakai BJTS 280 misalnya seperti itu. Atau kita bisa tambahkan material lagi kalau misalnya kita mau pakai material yang lain untuk tulangannya seperti itu. Di sini kita pakai saja yang BJTS 280 seperti itu, ya. Ini kita pakai default saja, ya. Kita pakai default saja. Ini kita oke. Kalau sudah kita oke lagi. Langkah yang berikut, kita mau bedakan antara plat lantai dan plat atap, maka kita klik di sini, kemudian kita add copy of section. Jangan lupa sebenarnya seharusnya setiap kali kita copy, kita juga harus mengganti ini warna. Di sini saya mau kasih warna ini aja. Nah, di sini baru kita ganti ke plat atap. Di plat atap, misalnya kita pakai tebalnya 0,10 misalnya, atau 10 cm, ya. 10, ini berarti 0,10 juga. Kalau sudah, kita tidak perlu kesini lagi karena sudah bersifat copy, kita oke. Misalnya kita mau pakai material yang sama, tidak perlu kesini lagi, kita langsung oke. Nah, sekarang untuk area sectionnya, plat atap dan plat lantai juga sudah selesai. Kita masuk ke langkah yang berikut. Langkah yang berikut, sesudah kita mendefinisikan material dan section plan, kita akan membuat pemodelan strukturnya. Langkah pertama, kita klik kanan, ya. Kita butuh yang namanya garis bantu. Kita klik kanan, kita edit grid data, ya. Nah, ini sistemnya sumbu global, kita modify. Nah, di sini kita sesuaikan dengan gambarnya seperti ini. Ini kan X, Y, Z. Nah, kita sesuaikan dengan gambarnya ini. Ada X, ada Y, ada Z. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, kita sesuaikan. Harus dilihat sesuai dengan gambar kita. Misalnya, berarti di sini kita mau bikin X, ya. Sumbu X ada berapa? Hitung, ada 1, 2, 3. Berarti sumbu X itu ada 3. Kita buat. Misalnya kita kasih nama X1. Ini untuk penamaannya. X2 dan X3. Seperti itu. Ordinat awal dari titik X, ya. Ordinat X kita mau di sini, anggaplah kita mau di sini kita mau 0, ya. Berarti untuk X1-nya kita 0.
X2-nya berapa? Jarak antar kolomnya 4, berarti 4. X3-nya berapa? 8. Ya. Dia dari 0, 4, dan 8. Karena jarak yang berikut dari yang kolom kedua itu juga 4. Jadi di sini 4, ini ke sini 8. Seperti itu. Kalau misalnya yang di sini cuma 3 meter, ya, berarti 0, 4, terus 4 tambah 3, berarti 7. Seperti itu. Yang lain kita abaikan dulu, intinya kita buat ini dulu ya, biar cepat. Nah, kemudian Y juga sama. Y 1 karena jenis bangunan typical, sebagai contoh agar mempermudah, jadi kita akan buat yang sama seperti itu. Untuk Y juga, Y itu yang ke arah sininya, ya, di sininya. Oke, sehingga untuk Y juga kita pakai koordinat yang sama, ya. Oke, berarti 0, 4, dan 8. Seperti itu. Z pun sama. Z1, Z2, Z3. Ya, berarti 0, 4, dan 8. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja ke OK. Ya. Kemudian kita OK lagi. Nah, di sini kita sudah punya garis-garis bantu ya. Kita sudah punya garis bantu. Kita sudah punya gridnya untuk tempat kita gambar. Saya perbesar dulu. Kemudian kita ke option, graphic mode. Kita ke window. Kemudian kita pilih yang vertikal. Nah, di sini 3D view. Di sini kita bisa pakai yang, misalnya kita mau menggambar dari mana dulu. Sumbu X, Z dulu, atau YZ dulu, atau XY dulu. Misalnya kita mau gambar dari depan dulu, yang ada X sama Z-nya. Berarti kita cari yang ada X sama Z-nya di sini. Kita klik sampai window ini warna seperti ini, atau misalnya seperti ini. Tuh, sudah warna biru seperti ini, sudah warna seperti ini, baru kita X, Z. Nah, di sini langsung muncul kotak biru. Itu menandakan kalau yang kotak sebelah, kalau Windows seperti sebelah sini, itu adanya di bagian depan sini. Misalnya saya klik tanda panah kanan atas, tanda panah atas seperti ini, maka dia pindah. Atas lagi, maka dia pindah lagi, atas lagi, dia pindah lagi. Jadi kita akan mulai gambar dari yang bagian depan sini. Caranya bagaimana? Caranya yang berikut adalah kita pakai draw. Ya. Kita bisa pakai ini. Ya. Draw, frame, kabel, element. Klik di sini, nah akan muncul seperti ini. Ya. Window Properties of Object. Nah, di sini kita mau bikin kolom dulu. Kita ganti di sini sectionnya, kolomnya 40-40 kan. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tarik dari sini. Kita klik kiri, bawa ke atas ini, klik kiri lagi, kemudian kita naikin lagi ke atas, klik kiri lagi, klik kanan, lepas. Begitupun yang di sini, klik kiri, klik kiri, klik kiri, lepas. Klik kiri, klik kiri, klik kiri, lepas. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat baloknya. Caranya adalah kita bikin balok induk misalnya. Set. Kita dari sini, kita klik kiri, klik kiri, klik kiri, lepas. Kita umpamakan balok untuk atasnya ini, ring balknya, kita pakai yang sama saja. Misalnya seperti itu. Kita klik kiri, klik kiri, klik kiri, lepas. Nah, jadi ini mengikuti data perencanaan. Misalnya di perencanaannya balok, ring bulk, dan balok induknya berbeda, maka kalian bisa kembali ke cara yang tadi untuk mendefinisikan baloknya pada definisi section properties. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya gambar seperti ini untuk bagian depan sini.
Nah, ada cara yang mudah untuk mempermudah kita untuk menggambar lebih gampang lah, lebih cepat gitu. Karena kalau kita harus menggambar satu-satu, misalnya dari sini kita sudah gambar di sini, kita mau gambar ke belakang, kita ke belakang lagi kayak gini, saya rasa mungkin akan memakan banyak waktu, sehingga kita sebaiknya pakai duplikat ya. Cara duplikat di Sub 2000 adalah kita harus seleksi ini dulu. Kita pilih ini, select tool, kemudian seleksi semuanya seperti ini. Ketika sudah terseleksi, pencet Ctrl R di keyboard, pencet Ctrl R di keyboard. Kemudian kita lihat di sini. Kita mau copy ke sumbu mana? Kita lihat. Oh, kita mau copy ke sini, ke belakang, berarti searah sumbu Y. Berarti sumbu Y-nya kita klik di sini, kita berapa, sejauh berapa. Misalnya ini kan 4 ya. Jarak antara kolom kan 4. Berarti kita pencet angka 4 di keyboard. Kemudian berapa? Kalau ini incrementnya atau intervalnya berapa? Number ya. Itu ada berapa? Di sini kan berarti ada 1, 2. Oh, kita copy sebanyak 2 kali, jaraknya per 4. Oke. Ketik 2 di sini dan kita oke. Maka sudah tercopy. Sehingga kita tinggal buat yang dari sisi Y, Z-nya saja. Kita klik di sini, sudah biru, kita YZ. Nah, di sini birunya sebelah sini, maka ini yang akan kita beri balok. Klik draw, pilih balok induk atau ring bulb kalau misalnya mau dibedakan seperti itu. Sesuaikan saja dengan data perencanaan. Iya, ya, gitu. Nah, kalau misalnya banyak itu panjang bangunannya dengan jarak antar kolomnya sama, sehingga Ctrl R itu mempermudah. Kita tinggal seleksi seperti ini, kemudian kita Ctrl R. Nah, dia arah sumbu X sekarang. Maka DY-nya kita kasih 0, X-nya kita kasih 4, numbernya juga 2 karena dia ada 1, 2. Nah, kita copy 2. Set. Nah, sudah terbentuk seperti itu ya. Langkah berikut, kita butuh apa? Kita perlu kasih balok anak. Nah, ketika kita mau kasih balok anak di sini, kita sudah terlanjur buat di grid data tadi seperti ini ya. Kita tidak memberi interval 2, 2 atau ini kan 0, berarti harus ada 2, kemudian 4, terus ada 6 dan 8. Caranya ya kita tinggal edit grid data saja. Tinggal klik kanan, edit grid data, global, modify, di X ini kita tambahkan angka 2 ya. Angka 2 dan angka 6. Begitupun di Y 2 dan 6. Kenapa di Z tidak? Karena di Z itu tingginya ya, storage-nya. Jadi kita cukup tambahin saja di sini 2 dan 6 di X grid data dan Y grid data. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, dia sudah muncul di sini. Kebetulan di sini juga dia ZY. Jadi dia kelihatan juga ya. Seperti itu. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita mau bikin balok anaknya. Berarti di sini kita klik, kemudian view-nya adalah XY. XY. Nah, lihat birunya ternyata paling bawah, kita naikin 1 ke atas. Set. Nah, ini sudah ada di yang 4 ya, 4 meter atau di lantai 1. Oke, di ground di lantai 1 gitu. Atau kita pakai lantai 1, lantai 2. Sudah di lantai 2. Kalau masih belum yakin, kalian bisa ke sini sampai dia muncul tanda merah ini, tulisan grid point, terus kalian lihat di bawah sini angkanya. Set. Z-nya 4, artinya dia berada di koordinat storage atau koordinat Z di 4,
Y-nya 4. Di sini Y-nya 0. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita akan menggambar balok anak. Sama seperti tadi. Klik di sini. Pilih sectionnya untuk balok anak. Kemudian kita mulai buat gambarnya. Seperti itu. Ya, klik di ini di sini, klik kiri di sini, kanan lepas. Klik kiri di sini, klik kiri di sini, klik kanan untuk lepas. Klik kiri di sini, klik kiri di sini, klik kanan lepas. Klik kiri, klik kiri, klik kanan. Klik kiri, klik kiri, klik kanan, klik kiri, klik kiri, klik kanan. Nah, kita sudah buat untuk gambar pemodelan strukturnya, ya. Masih ada yang kurang, yaitu kita akan kasih di sini yaitu plat lantai dan plat atap, ya. Nah, untuk plat lantai dan plat atap kita tidak pakai draw frame or cable element, tapi kita pakai antara ini. Nah, ini untuk yang banyak segi, ya, banyak sisi. Ini untuk rectangular. Ini rectangular juga ataupun banyak sisi tapi sekali klik. Tapi saran saya kita kalau untuk rectangular kita pakai ini. Ya. Kita pilih ini sectionnya plat lantai karena kita mau gambar di, jangan lupa lihat di sini, kita mau gambar yang di Z4, ya. Jadi dia plat lantai. Kita klik dari sini, tarik ke sini, ya, sampai di kolom ke kolom lagi. Ya, klik lagi di sini ke sini. Tidak perlu klik kanan karena ketika kita klik kiri di sini dan klik kiri di sini, dia secara otomatis langsung lepas, langsung rilis. Klik di sini, klik di sini. Sekarang kita sudah menggambar plat lantai. Kita mau gambar plat atap, tinggal jangan lupa pencet ini, move up. Nah, ini sudah ada biru di atas ini, berarti kita tinggal ganti ini ke plat atap. Lakukan cara yang sama. Nah, kalau kalian sudah terlanjur seperti ini, plat atap juga membutuhkan, misalnya plat atap juga dipakai untuk aktivitas gitu misalnya. Terus bentangannya yang terlalu besar. Plat atap dengan bentangan terlalu besar dipakai untuk aktivitas seperti ini. Kalian mau buat balok anaknya juga. Tidak masalah kalau sudah terlanjur digambar. Pergi saja ke sini dan gambar seperti biasa. Misalnya seperti itu. Atau misalnya ternyata sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi. Balok untuk balok anaknya sama dengan lantai di bawahnya. Berarti kita tinggal pergi ke bawah. Klik di sini. Sudah biru. Pergi ke bawah. Seleksi. Jangan lupa ini select tool. Seleksi yang mau kita copy. Ya. Kalau sudah seleksi seperti ini, jangan lupa pencet Ctrl R di keyboard. Kemudian berarti X-nya 0, Y-nya 0. Karena dia mau kita kopikan ke atas, berarti Z-nya. Jaraknya berapa dari sini ke atas ini? Oh, jaraknya 4. Oke. Pencet 4 di keyboard. Dan karena kita cuma mau copy satu saja di bagian atap, jadi kita pencet angka 1 saja. Karena dia cuma satu kali copy ke atas. Oke. Nah, sudah jadi. Kita lihat di sini. Ya, dia sudah ada. Seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Nih, sudah ada keterangannya. Kita klik kanan, dia sudah ada di atas. Nah, sekarang kita sudah punya gambarnya seperti ini. Ya. Kita sudah punya gambarnya seperti ini. Oke. Sekarang kita mau cek gambar kita sudah benar atau belum, sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Mungkin kita bisa cek pakai ini saja dulu. Kita bisa ke extrude view misalnya seperti itu, atau kita bisa pakai yang
fill object saja. Kemudian view by colors-nya kita pakai section. Nah, seperti itu, dan kita jangan checklist yang ini. Ini nanti teraplikasi ke dua window ini. Jadi kita cukup pakai ini saja, jadi kita oke. Nah, ternyata sudah benar. Seperti itu. Ini yang saya maksud kenapa kita harus selalu rubah warna supaya membedakan antara warna kolom dengan balok, warna plat atap dan plat lantai, seperti itu. Langkah yang selanjutnya kita masuk adalah kita mau beri, ini belum bisa dianalisis karena belum ada tumpuan. Jadi kita mau kasih tumpuan. Kita klik di sini ya, di area sini, kita klik dulu sini, pilih yang ini, rotate 3D view. Rotate 3D view, kita klik di sini, pindahin ke atas ini supaya cepat gitu. Terus kita select tool dan kita bisa begini. Cara yang lebih mudah. Kalau sudah ini terseleksi di bawahnya seperti ini, kita ke assign join restraint, kemudian kita pilih yang jepit. Oke. Nah, sekarang sudah ada tumpuan yang kita kasih di sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita lanjut mendefinisikan pembebanan. Kita mendefinisikan pembebanan. Ada menu define, ya, kita pergi pada menu define, kemudian kita pilih load pattern. Ya, kita pergi ke load pattern. Kita masukin load pattern yang baru, ya, yaitu kita akan memberi beban mati tambahan, ya, mati tambahan, gitu. Seperti beban pada lantai, seperti beban keramik, beban spesi, plafon, penggantung, MEP dan sebagainya. Itu dipakai untuk dipakai ke beban mati tambahan seperti itu. Di sini kita bukan pakai dead tapi kita pakai super dead. Oke. Nilainya 0. Terus kita add new load pattern, ya. Kemudian ada beban hidup, ya. Beban hidup, pilih ini, pilih. Kemudian kita add new load pattern. Ada lagi yang berikut, di load pattern kita juga, dalam hal ini kita mau bahas soal beban gempa yang nanti akan dimasukkan. Jadi kita tetap masukkan, kita akan membuat sifat-sifat beban yang ada di sini juga termasuk beban gempa. Beban gempa yang pertama kita pakai beban gempa statik, ya. Nanti kita tulis saja statik arah X itu masuknya di quake, ya. Kita ke quake, oke. Di quake, kemudian ini kita pakai yang sebagai acuan di SNI itu kita pakai IBC 2006 seperti itu. Kemudian kita add new load pattern. Yang berikut arah Y, IBC 2006 juga kita add new load pattern seperti itu. Kemudian jangan lupa kasih masuk yang dinamis juga, berarti kita tulis saja din X seperti itu, ya. Din X quake ABC add new load pattern. Kemudian din Y untuk dinamis arah Y, ABC juga add new load pattern seperti itu. Nah, di sini kita kalau sudah buat seperti ini, di sini kita mau rubah yang arah X, kita pergi sini status arah X-nya kita modify load pattern. Kemudian
Arah X sudah benar, arah X. Kemudian, nah, kita mengacu kepada struktur rangka pemikul momen khusus sesuai dengan soal yang tadi. Ya. Kan ada struktur rangka pemikul momen biasa, struktur rangka pemikul momen menengah, dan pemikul momen khusus. Untuk nilai R, omega, CD, dan faktor keutamaan gempa ini bisa dilihat di SNI. Untuk SRPMK itu nilainya sebagai berikut. Kita masukin. Dan kebetulan di sini sudah disesuaikannya. Oke. Nilainya. Seperti itu. Nilainya. Langkah yang berikut adalah untuk nilai ini. SS dan S1. Ya. Long time periodnya kita pakai 12. Ya. Set class-nya kita sesuaikan dengan soalnya, kita pakai D. Ya. Kemudian untuk nilai SS-nya itu kita pakai 1,04. 1,04. Untuk nilai S1-nya kita pakai 0,44. 0,44. Seperti itu. Nilai ini bisa kalian cari pada situs Pushkin. Seperti itu. Ini saya ambil yang daerah Maumere, tempat tinggal saya. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah, ini secara otomatis berubah sendiri ya nilainya. Kalau sudah seperti ini kita oke. Begitupun yang arah Y. Kita sesuaikan saja globalnya arah Y. Kemudian ini sesuaikan dengan yang tadi 1,04 dan 0,44 dan 12. Ini kita buat ke D ya. Kemudian ini 5. Oke, seperti itu. Arah X ini modify, arah X disamakan 5 1,04 kemudian 0,44 12 D. Oke. Arah Y juga berubah ke Y 1,04 0,44 D 12 5 sudah. Nah, kalau sudah sampai sini ya kita tinggal oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberi pembebanan. Kita akan buat pembebanan. Misalnya kita mau buat pembebanan pertama itu pada area dulu, pada plat lantai dulu misalnya, seperti itu. Pada plat lantai dulu, jangan lupa kita ke sini. Nah, birunya sebelah sini. Ini kalau tidak kelihatan, saya kembalikan dulu. Ke fill objeknya tidak usah. Oke. Fill objeknya tidak usah. Ini objek saja. Ya, seperti ini. Oke. Nah, terus kembalikan seperti ini. Sekarang kita mau memberi pembebanan pada plat lantai. Kita tinggal seleksi plat lantai. Sudah ada muncul garis-garis merah seperti ini, berarti sudah terseleksi. Di sini juga kelihatan sudah terseleksi. Baru kita beri pembebanan, ya. Kita beri pembebanan. Caranya kita ke assign, area load, uniform cell. Kemudian kita kasih beban yang pertama adalah beban mati tambahan. Ya. Seberat berapa? Kita lihat di soalnya. Di sini beban mati plat lantai
itu 1,5 kilonewton per meter. Ini sudah mencakup dengan berat spasi, keramik, beban penggantung, plafon, seperti MEP dan sebagainya sudah dimasukkan dan hasilnya adalah 1,5 kilonewton. Seperti itu. Jangan lupa kita pilih opsinya add karena baru ya. Kita ini perhatikan baik-baik. Kalau sudah kita oke. Nah, ya. Sekarang kita mau kasih pembebanan pada atap ini. Nah, kita mau beri pembebanan pada atap. Sebenarnya kalau misalnya lantainya banyak, terus daripada seleksinya satu-satu, misalnya seperti itu, bisa kita pakai cara yang seperti ini. Kita select, pilih select di sini, kemudian pilih properties, ya. Kita pilih misalnya area, ya, area section gitu. Nah, pilih, misalnya ini kita mau plat atap, kita pilih plat atap terus kita oke. Maka secara otomatis plat atapnya terseleksi itu, lihat. Sudah ada muncul garis putus-putus. Baru kita aplikasikan assign area load, inform cell, mati tambahan. Untuk atap itu kita pakai 1 kilonewton. Di sini 1. Add dan kita oke. Seperti itu. Nah, yang berikut baru kita aplikasikan untuk beban pada baloknya. Seperti itu. Beban pada balok di sini kita anggap adalah beban dinding, ya, beban dinding. Di sini dindingnya menggunakan setengah bata. Artinya 250 kg, ya, atau 2,5 kilonewton per meter, seperti itu. Nah, kita tinggal pakai begini. Kita klik di sini, seleksi area dinding atau frame yang ada dindingnya, seperti itu. Itu kenapa tadi saya bilang kalau misalnya kalian mau buat perencanaan, sebaiknya ketika membuat define section properties, frame section, di sini misalnya ada ring bulk itu dipisahin sendiri, balok anak dipisahin sendiri, balok induk dipisahin sendiri. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang select tadi, misalnya properties, karena kita mau select frame, baru kita pilih frame, terus kita pilih balok induk yang mau dikasih beban dinding. Oke, maka yang di area atas juga terseleksi. Seperti itu. Tinggal escape. Jadi kita seleksinya manual. Syukurnya ini bangunan yang kecil dan typical. Jadi seleksinya jadi lebih mudah. Nah, area seperti ini. Misalnya di sini juga ada dinding, misalnya seperti itu. Nah, ketika frame yang kita mau kasih beban dinding juga sudah, beban pada balok, kita mau kasih beban pada baloknya sudah terseleksi seperti ini. Kita sudah seleksi balok yang mau kita kasih beban. Baru kita tinggal assign lagi. Misalnya di sini. Ya, frame load. Nah, kita pakai yang beban distribusi seperti itu. Nah, jangan lupa ganti ke mati tambahan. Kemudian di sini kita ganti dulu ke kilogram meter first, kayak gitu. Kemudian add. Nah, kita ke sini. Kita perginya ke sini, ya. Kita perginya ke sini. Uniform load-nya karena dia rata ya dari sini ke sini, jadi kita ke sini, ya. Uniform load-nya kan 250 kg, ya. 250 kg, ya. Itu nanti dikali dengan tingginya, tinggi daripada dinding itu sendiri. Tingginya bukan 4 meter, tetapi 4 dikurang dengan
ring bulknya seperti itu. Berarti 250 dikali dalam kurung 4 dikurang tinggi dari ring bulk itu adalah 40 cm atau 0,4 kurung enter. Hasilnya 900. Nah, kalau sudah baru kita oke. Nah, di sini sudah ada beban. Kita klik kanan saja. Kita cek pilot. Sudah ada. Ya. Sudah ada beban ya. 0,8, ini dalam kilonewton. Kalau mau lihat yang tadi kita masukkan adalah kilogram. 900 di 0 sampai 4 ada beban 900 kilogram. Seperti itu. Kemudian di sini perlu saya ingatkan bahwa beban hidup itu kita mengacu pada SNI ya. Silakan cari di SNI yang sudah saya terangkan di sini ya. Itu ada menjelaskan tentang beban hidup ya. Jadi pada data struktur ini ada beban hidup. Kita bisa cari di SNI. Karena beban hidup yang sekarang sudah tidak seperti yang kita pakai yang dulu, masih pakai yang lama, masih pakai yang PBI. Beban hidup dan sebagainya itu, sebelum saya masuk buat beban hidup, saya harus jelaskan ini karena kebiasaan orang selalu pakai nilai 250 atau 200 kg seperti itu. Sedangkan beban hidup sekarang sudah tidak menggunakan hanya acuan pada bangunan umum dan bangunan rumah tinggal saja, tapi sudah mengacu pada ruang-ruang di dalam suatu bangunan seperti itu. Kita lanjut. Sekarang pemberian beban hidup. Kalau tadi beban mati tambahan, sekarang kita ke beban hidup. Beban hidup kita akan aplikasikan kepada plat lantai. Caranya ada kita seleksi ya, kita seleksi, kemudian kita sama assign area load uniform cell sama, kita kasih uniform cell, kemudian yang bedanya adalah di sini kita ganti ke beban hidup. Beban hidup manusia itu karena kita pakai kilonewton, kita berarti 1,97 ya, 1,97 untuk beban hidup untuk plat lantai. Kita add dan oke. Misalnya atap juga untuk dipakai area bersantai, area jemur mungkin, atau area aktivitas lah seperti itu. Beban atap kita pakai area load atap itu sesuai dengan SNI itu 0,97 kN. Add dan oke. Ya, seperti itu. Sebenarnya sampai sini itu bangunan sebenarnya sudah siap dan datanya sudah cukup untuk kita analisis, karena dengan beban sendiri dan dari bangunan plus beban hidup dan mati sudah cukup ya untuk menguji kekuatan suatu bangunan. Nah, sebenarnya seperti itu. Ini dari seminar yang pernah saya ikuti ya. Pembicaranya sempat berbicara seperti itu, sebenarnya sudah cukup ya. Dan memang dari bangunan ini sudah kita bisa tahu apakah dari beban dasarnya, beban hidup dan mati, juga beban strukturnya itu sendiri sudah cukup kuat atau tidak. Sampai sini sebenarnya sudah cukup. Cuma kita dalam hal ini kita mau bahas juga bagaimana kalau ada beban gempa. Kita merencanakan beban gempa pada
struktur yang sudah kita buat. Seperti itu. Maka daripada itu, kita lanjut. Yang berikut adalah kita masuk ke soal tadi, yaitu pengaplikasian beban gempa ya. Pengaplikasian beban gempa di SAP 2000. Yang pertama adalah kita ke define ya. Kita pilih function. Function response spectrum. Nah, acuannya juga kita pakai IBC 2006 ya. Nah, acuannya IBC 2006, kemudian kita add new function. Seperti itu. Nah, di sini ya kita pakai yang ini. Jangan lupa kita kasih nama misalnya respon spektrum daerah saya respon spektrum MOV misalnya seperti itu. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa nilai SS ini kita masukkan sesuai dengan yang di push scheme ya, atau yang sesuai dengan data rencana. Nah, tadi adalah 1,04 ya. 1,04. S1-nya tadi 0,44 misalnya seperti itu. Total periodnya kasih 12. Ini tadi D ya, sesuai dengan data tadi ini ya. Ini data ini ya, masukkan. Nah, secara otomatis dia membuat grafik dan perhitungannya berubah ya. Kalau sudah, sekarang kita tinggal oke ya. Kita tinggal oke. Kita sudah punya data RS MOV ya. Kita sudah buat function untuk respon spektrumnya IBC 2006 RS MOV. Kemudian kita oke ya. Kita oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita harus memperhatikan lagi load case dulu. Nah, apakah kita sudah buat atau belum gitu ya pada load case-nya seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke load case. Kita harus lihat ini nih, ada faktor pengalih untuk dinamis ya. Kita lanjut. Nah, kita lihat untuk statis equivalennya, kita modify ini 1 statik. Oke, kita harus cek lagi modify. Oke. Nah, di sini nilainya itu kita sesuaikan dengan faktor pengalih pada SNI, yaitu G dikali faktor utamaan gempa dibagi R ya. G dikali I dibagi R. G itu gravitasi ya. Jadi di sini kita masukkan nilai ini. Nilai gravitasi itu kan 9,81 ya, dikali dengan faktor utamaan gempanya itu nilainya 1 ya, dibagi dengan nilai R kita tadi adalah 8 ya. Kita lihat di sini R 8, I itu 1, G itu gravitasi 9,81, kemudian enter. Nah, hasilnya adalah 1,22625 seperti itu. Kita ini kita pilih UX. Oh tidak, pattern seperti ini. Oh ya, seperti ini kita buat, kemudian kita modify seperti itu ya. Din X kita modify. Nah, seperti itu. Kita oke. Jangan lupa ini respon spektrum. Nah, maaf tadi
saya lupa harus mengaktifkan ini dulu, sehingga baru kita bisa tahu nih, kita butuh ini arah ya, U1 ini maksudnya arah X ya, kita butuh ini arah X. Kemudian ini CQC betul, SRSS benar, sudah. Scale faktornya baru kita pakai yang tadi, faktor pengali 9,81 dikali 1 dibagi dengan 8. Enter. Ya, hasilnya seperti ini. Terus kita add. Ini untuk arah X-nya. Kemudian kita oke. Sekarang kita modify lagi. Jangan lupa ini respon spektrum. Ya, respon spektrum. Ini RS move. Oke. Ya. U2 itu untuk arah Y. Ya. Tadi nilainya adalah 9,81 dikali 1 dibagi 8. Enter. Kita add. Kita oke. Sudah benarkah? Ya, sesudah kita cek kembali sudah benar. Kita oke. Ini juga kita cek lagi. Ini benar. Kita oke. Sekarang kita lanjut ke yang berikut. Load case sudah, sekarang kita perlu membuat mass source-nya ya. Berarti kita ke the file, pilih mass source-nya. Kemudian ini from load ya. Ini from load. Kemudian kita date-nya itu nilainya 1 ya. Nanti tambahan juga 1. Untuk hidupnya ini kita pakai 0,25 ya. Ini sesuai dengan aturan SNI 0,25. Oke. Seperti itu ya. Kalau saya salah, mungkin peraturannya yang terbaru tahun 2019 mungkin. Kalau ada, misalnya saya salah, bisa dibenarin. Sambil kita juga baca-baca aturan yang ada. Kemudian yang berikut, kita menyeleksi semua. Kita bisa pakai Ctrl All. Kita mau buat diafragma. Ya. Kita membuat diafragma. Itu untuk kepentingan sebagai kekakuan atau kerigidan dari struktur ya, dari setiap antar lantainya atau displacement. Jadi kita buat diafragma, kita Ctrl All, kemudian kita ke Assign, kemudian jangan lupa pilih Join, kita pilih Constraint, kemudian di sini kita ganti jadi diafragma. Kemudian baru kita Add New Constraint, Z-axis, global, udah benar. Nah, jangan lupa ini dicentang, karena dia harus terhadap sumbu Z atau storage-nya. Oke. Oke. Nah, ini sudah ada diafragmanya. Sudah muncul diafragmanya. Ya. Langkah selanjutnya adalah membuat kombinasi pembebanan. Ini juga salah satu yang tidak kalah penting. Ya. Kombinasi pembebanan. Di sini sebenarnya kombinasi pembebanan itu, aplikasi kombinasi pembebanan itu ada di SNI 2847. Cuman untuk penjabarannya, untuk penjabaran kombinasi pembebanan itu, terutama beban gempa, penjabarannya ini bisa kalian lihat pada SNI 1726. Seperti itu. Jadi kita akan pakai 4 combo ini, yaitu combo dasar, 1 dan 2, kemudian combo kalau nggak salah ini 5 dan 6, 5 dan 7 kalau tidak salah. Ya, kita akan pakai 1, 2, 5, 7 seperti itu. Ya. Jadi bentuk dasarnya adalah tidak seperti ini. Ya, bentuk dasar ini adalah bentuk penjabarannya. Itu bisa kalian lihat di SNI 1726.
Misalnya kalau kalian mau merencanakan beban hujan, beban angin, dan sebagainya, itu bisa lihat acuan ke SNI 2847 dan penjabarannya di 1726. Jadi sekarang kita pakai yang ini dulu. Kita masukin ya, combo 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ini ada penjabarannya. Mungkin ada sekitar 18 combo. Kita masukkan yang pertama adalah define, kita ke load kombinasi, kita add new combo. Nah, di sini nilainya kita lihat tadi yang tadi 1,4 dead load. Berarti dead nilainya 1,4. Kita add sama mati tambahan juga. Add. Sekarang sudah seperti ini, kita oke. Kemudian add new combo. Combo yang kedua itu nilainya adalah 1,2 dead load, 1,6 live load. Dead loadnya 1,2, dead loadnya 1,2, add ya, mati plus juga 1,2 berarti. Kemudian live loadnya hidupnya itu 1,6, add. Oke, sekarang kita sudah punya 2 combo dasar. Sekarang kita akan memasukkan ini kombinasi 3 dan 4 ini. Kita add new combo. Saya akan contohkan supaya videonya tidak terlalu panjang. Saya akan contohkan 1 atau 2 atau mungkin 4 ya, atau mungkin 4 supaya tidak terlalu panjang. Ya. Kita lihat tadi. Ini nilainya adalah 1,2 ditambah 0,2 SDS. Ya. Untuk beban matinya. Kita ganti matinya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini. 0, maaf, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Rekam layar saya mungkin tidak bisa terlalu lama ya, sehingga ada kesalahan teknis, dia mati seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi saya akan contohkan 1 atau 2 atau mungkin 3 atau mungkin 4 ya, supaya yang lainnya nanti bisa kalian sesuaikan sendiri. Kita mulai dari combo 3 ya. Kita mulai dari combo 3 ya. Combo 3 di sini berarti. Di combo 3. Mana tadi? Nah, ini ya, 1,2 ditambah 0,2 SDS. Ya. Berarti untuk deadnya 1,2 ditambah dengan 0,2 dikali nilai SDS-nya kita tadi adalah berapa? Yang dari Pushkin 0,75. Berarti 0,75. Seperti itu. Enter. Hasil 1,35 kita add. Seperti itu. Nanti tambahan jangan lupa disamakan, add. Kemudian kita lihat nih. Live-nya 1. Ya. Add. Nah ini. X sama Y. Seperti itu. Ini gempa arah X dan Y. Gitu. Kita masukkan. Untuk kita buat yang statis ekivalen dulu misalnya. Statis ekivalennya 1 nilainya,
kemudian yang arah Y-nya 0,3 kita add seperti itu ya. Ini untuk statis ekivalennya dulu seperti itu. Oke. Ini kita sudah punya satu ya, yang seperti itu. Kita tinggal add copy of combo seperti itu ya. Kita lihat karena di sini ada plus minus, di sini juga plus minus. Nah, kita buat yang combo 4 yang kita minus yang 0,3 misalnya kayak gitu. Kita add, kita modify, kemudian kita oke. Nah, yang combo 5 itu yang kita minus yang 1 misalnya seperti itu, modify. Nah, oke. Nah, jadi yang combo 3 salah nih, modify dulu, maaf. Kita add copy of combo minus 1, modify. Oke. Nah, kita lihat nih. Yang combo 3 itu plus semua. Ya, plus semua. Kayak gini ceritanya. Combo 3 ya. Ini plus semua. Kita ambil yang plus semua, plus. Combo yang 4 itu yang minus 0,3. Di sini ada minusnya. Kayak gitu. Yang combo 5 ya. Yang minus 1. Ini yang RX nih. Nah, kayak gitu. Berarti yang combo selanjutnya itu kita add copy of combo minus. Yang ini minus nih. Minus 1 juga minus 0,3 seperti itu. Ya, ini minus 1 ya kan? Kayak gitu. Jangan lupa modify ya. Jangan add tapi modify. Ya, untuk modifikasi ini. Nah, minus. Oke. Jadi sudah ada yang plus minus, minus plus dan minus. Begitu ceritanya. Oke. Nah, kita lanjut. Itu baru yang atas ini loh. Untuk 4 combo tadi itu baru yang di atas ini. Sekarang kita akan bikin lagi yang lainnya. Yang ini. Yang berikut ini. Nah, perlu diingat bahwa 4 combo ini itu adalah dari satu combo yang dijabarkan lagi. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misalnya, kita tadi kan pakai statis ekivalen. Ya. Dari 3 combo ini kita harus bikin lagi yang misalnya ya, kita add copy of combo ya misalnya. Ini kan kita add copy of combo. Di sini kita harus bikin lagi yang dinamisnya. Arah X begitu, kemudian 1 ini juga misalnya gini. Dinamis arah X kita modify. Ini nah kebalik nih. Dinamis arah X kita modify. Bentar. Nah, kita add copy of combo dinamis arah X, pilih dinamis arah X, kita modify, ya. Nah, di sini kita dinamis arah Y kita modify. Seperti itu. Kita harus juga buat yang dinamisnya, kayak gitu. Kalau misalnya mau pakai yang dinamis, atau kita buat yang statisnya saja juga tidak masalah ya, seperti itu. Delete combo. Jadi saya contohkan ini saja biar waktunya tidak terlalu lama karena ini juga sudah memakan 1 jam
lebih untuk menjelaskan sampai di sini. Atau saya tambah satu lagi ya. Ya, saya tambah satu lagi. Misalnya kita add new combo, ya, add new combo. Jangan lupa lihat di sini nilainya. Misalnya kita pakai yang combo 4. Sekarang kita pakai yang combo 4 ya. Berarti add new combo, kita lihat tuh yang dead itu nilainya tadi adalah 0,9 ditambah ya, dikurang 0,9 dikurang 0,2, nilai SDS kita tadi adalah 0,75. Enter. Ya, dapatnya 0,75 juga. Seperti itu ya. Oke. 0,9 dikurang 0,2 dikali dengan 0,75. Enter. Ya. Masukin. Ini juga mati tambahan. Masukin lagi add. Nah, kayak gitu. Kemudian yang berikut beban hidup kita lihat. Di sini berapa? 1. Masukin. 1 add. Kemudian kita lihat lagi beban apa lagi? Oh, beban gempanya. Kita misalnya pakai statis ya gitu. Karena ini bangunannya merupakan bangunan yang cukup sederhana, sehingga kita pakai statis saja sudah cukup seperti itu. Kita masukin. Misalnya statis tadi nilainya berapa? 1. Oh, oke, masukin 1 add. Kemudian ininya berapa? Oh, 0,3. Oke, masukin 0,3 yang arah Y-nya. Itu add. Nah, kemudian kita oke. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Berarti add copy of combo. Salah satu dari ini kita minus dulu. Misalnya kita minus yang di atas, yang arah X-nya. Minus. Modify. Oke. Kembali ke sini. Add copy of combo. Ini yang kita minus. Minus. Modify. Oke. Kembali ke sini lagi. Add copy of combo. Sekarang minus dua-duanya. Minus. Minus. Modify. Minus, modify, oke. Nah, seperti itu. Nah, kenapa tadi saya bilang 18? Ini kan masih kurang 8. Ya. Yang masih kurang 8. Yang ini kan sudah kita buat tadi, ya. Itu sudah kita buat tadi. Ini juga sudah kita buat yang barusan. Nah, kurang yang 2 ini, ya kan? Kurang yang 2 ini. Ya kan? Satu combo ini bisa 4 penjabarannya kan? Ini juga penjabarannya kurang 2 ini. Ini 4, ini juga 4. Jadi 18 semuanya. Seperti itu. Jadi disesuaikan saja kalau yang di atas itu arah X-nya 1, arah Y-nya 0,3, ini yang arah X-nya yang 0,3, arah Y-nya yang 1. Seperti itu. Ya. Jadi saya masukkan 10 combo saja, yang 8-nya saya rasa bisa kalian pahami, ya. Oke. Kalau sudah seperti ini kita oke. Seperti itu, ya. Kita oke dan kita lanjut ke tahapan yang berikut. Tahapan yang berikut sesudah kombinasi adalah kita membagi area. Area-area ini, nih. Area-area ini, area plat lantai dan plat atap. Kita seleksi semuanya, misalnya seperti itu. Kita seleksi semuanya untuk plat lantai dan plat atap ya. Kenapa kita harus bagi gitu? Ini dimaksudkan supaya hasil analisis itu jadi lebih baik atau akurat, dan tingkat akurasinya itu jadi lebih baik gitu. Sehingga kalau makin besar kita, makin banyak pembagiannya ini, nanti kan kita bagi itu berapa kotak-kotak gitu. Itu makin hasilnya makin mendekati akurasinya makin mendekati real gitu, hasilnya di lapangan itu seperti apa.
Ya begitu. Jadi kita butuh membagi area. Caranya adalah kita pergi edit. Saya sudah seleksi semua itu, kita edit. Kemudian kita edit area, ya. Kita edit area, ya. Kemudian kita pilih yang divide area. Seperti itu. Kita pakai yang ini saja, divide area ini bisa. Nah, cara membagi supaya bisa banyak atau sedikit dari sini. Bisa makin banyak ini, kita tentukan makin banyak, 10 kali 10, ya. Dibagi kotak-kotak nanti 10 kali 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kayak gitu. Makin banyak dibagi itu akurasinya makin bagus, tapi komputer kalian juga jadi lebih lelet. Di sini saya bagi contohnya 22 saja supaya ini juga sebagai contoh supaya tidak makan memori yang terlalu besar juga ketika dia proses. Prosesornya juga, maksudnya istilahnya ketika dia proses data juga tidak terlalu lama. Oke. Nah, di sini sudah terbagi. Tuh. Kalau tadi di sini 4 kotak ini adalah satu gambar yang kita buat tadi, sekarang dia sudah secara otomatis terbagi 4 seperti itu, ya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa run analisis. Kita langsung saja ke analyze ini atau F5, kita run analisis, langsung saja. Beban modal, kalau untuk bangunan seperti ini, bangunan sederhana seperti ini mungkin dan juga tidak terlalu tinggi seperti ini, mungkin beban modalnya bisa kita do not run case atau ya. Tapi kalau bangunannya yang bentuknya agak kompleks gitu, kita tentunya butuh ini, butuh beban modal. Maka saran saya sebaiknya semua beban itu dijalankan, ya. Semua beban itu dijalankan. Beban modal ini juga penting untuk kontrol. Ketika kita mau kontrol partisipasi massa dan sebagainya, kita butuh beban modal. Dinamis terhadap statis juga kita butuh dari beban modal ini. Oke. Kalau sudah, kita run. Kita tunggu beberapa saat karena memang cukup lama ya. Nah, ini kita bisa save dulu ya, baru dia bisa jalan. Sini saya save namanya latihan, kemudian kita beri nama saja bangunan sederhana gitu misalnya. Bangunan sederhana. Nah, kemudian kita tinggal save. Kalau sudah, maka dia akan dengan sendirinya memproses. Kita tunggu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita sudah run analisis. Kita bisa pakai sekarang Indonesian kalau mau lihat refleksinya, ya, pergerakannya seperti apa, ya, arah global Z dan sebagainya, berdasarkan apa dari ini. Oke. Lihat, ini berdasarkan statis arah X, berdasarkan statis arah Y. Nah, karena yang kita masukin kombinasi beban tadi, beban statis, maka seperti itulah jadinya. Dia tidak sampai di dinamis, cuman dinamis perlu kita masukkan, ya, nilainya di definisi karena ada kontrol dinamis terhadap statis, sehingga tahu perbandingannya sudah bagus atau sudah baik atau tidak angkanya, itu yang menentukan nilai kontrol dinamis terhadap statis nanti. Nah, untuk kalau sudah sampai sini ya, kalau sudah sampai di sini sebenarnya sudah selesai, ya, sebenarnya sudah selesai. Nanti yang untuk yang berikut adalah kontrol dan reportnya atau bikin laporannya. Saya akan bikin di video yang berbeda, ya, video yang berbeda, ya. Kalau untuk kontrolnya, karena kontrol itu ada banyak,
ada kontrol beban gempa, ada kontrol simpangan baku, itu semuanya mengacu ke SNI ya, banyak ya, ada gempa dinamis terhadap statis kayak gitu. Kemudian nilai displacement-nya itu simpangan bakunya, kemudian ada phase reaction-nya, ada load partisipasi massa, ada banyak ya, ada banyak. Kemudian nanti dari sini juga kita bisa tentukan berapa jumlah tulangan yang harus kita pakai di lapangan, seperti itu. Ya, oke. Oh ya, satu lagi, sebenarnya masih ada kontrol yang udah nih, yang harus kita lewatin dulu sebelum kita kontrol yang tadi saya sebutkan. Sebelum kita kontrol yang sebelum tadi saya sebutkan, kita kontrol yang pertama pakai ini. Karena kita pakai beton-betulan, kita pilih di sini. Ya, Start Concrete Design. Nah, klik, biarkan dia memproses. Nah, ini kemudian kita check off structure-nya menggunakan Verify All Member Pass. Ini menandakan bahwa tidak ada satu frame ya dari desain kita yang mengalami stres, atau tidak ada kolom balok yang mengalami stres pada struktur yang sudah kita rencanakan. Nah, kalau di sini sudah oke, berarti strukturnya sudah aman. Cuman secara regulasi kita kalau mau mempertanggungjawabkan tidak hanya berdasarkan dari Verify All Member Pass, tapi masih ada beberapa kontrol yang perlu kita lampirkan juga sebagai pihak perencana, agar pihak pengelola atau pimpinan proyeknya mau mensahkan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Ceritanya seperti itu. Itu ada banyak. Jadi kita bisa ke display misalnya gitu. So table. Nah, di sini ada analysis result misalnya seperti itu, ada struktur output misalnya dari base reaction misalnya ya, atau modal ini load partisipasi massa rasio seperti itu, seperti ini. Kemudian langsung saja misalnya kita oke. Nah, ada kontrol-kontrol yang ini yang nanti harus kita buat di video yang berbeda seperti ini ya. Yang nilainya sudah 99 sudah oke. Ceritanya seperti itu ya. Masih banyak yang harus diselesaikan, bukan cuma sampai di sini harus bikin laporan dan sebagainya. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya harap kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Maaf kalau ada kurang-kurang, salah kata dan sebagainya, maafkan, karena sejujurnya ini saya bagi juga berdasarkan pengalaman kerja saya, supaya bisa dipakai buat kalian, bekal juga. Kalau misalnya ada yang kurang dari saya, tolong dibenerin. Kalau ada yang salah dari saya, mohon dimaafin. Sekian saja, saya Alfred. Puji Tuhan lulus, semua jadi lega. Bukan sekadar mimpi buruk saja akhirnya.